Itu Jadi Indri, kumis emang tiba-tiba muncul aja gitu ya. Kayaknya kemarin belum ada. ya nggak apa-apa lah sekali-sekali penampilan baru. Banyak yang bilang cukur Oh, aja, tapi ada yang suka pakai kumis juga. Wah, ada yang bilang bagusan tergantung. kumis katanya. Katanya kalau orang pakai kumis tuh kelihatannya jauh lebih apa Mature ya. lebih tua kan Oh, kayaknya. lebih Tapi tua, dulu lebih dewasa gitu. Rano Karno selalu pakai kumis kalau di film-filmnya dia kan. Iya. Tuh istri gue bilang cukur. Buat live ego berikutnya saya cukur sekali-kali pakai kumis. Oh iya iya. Bukanlah itu bukan filter. Kalau filter mah udah kelihatan pasti beda. Andri, ini balik lagi nih jadi ngomongin kumis. Ya, Eh, banyak banget nih sahabat kakak yang sakit GERD ataupun sama cukur katanya Haris Rustani. Banyak banget eh, yang ada masalah GERD atau dispepsia, tapi disertai juga masalah gangguan tidur. Itu kenapa ya? Terus, iya. Hmm. terus bentar. Sebelum lo cerita panjang lebar mengenai gangguan tidur itu, mungkin nanti gue pengen tahu, sahabat kakak juga banyak yang pengen tahu, jenis-jenis gangguan tidur itu berapa aja sih, dan apakah apakah bisa berhubungan dengan ini masalah gangguan asam lambung, Hmm. atau ini merupakan kelainan kejiwaan, dan apakah bisa sembuh total? Ya, silakan. Iya. Kalau untuk gangguan insomnia itu memang ada beberapa jenis ya gangguan tidur itu kan. Salah satunya insomnia yang paling sering gitu. Ada insomnia, ada hipersomnia atau kebanyakan tidur gitu ya. Terus nanti juga ada yang kaitannya dengan kondisi gangguan tidur yang berkaitan dengan situasi apa namanya tuh kalau kita bilang uh, kondisi medis tertentu kayak gitu. Nah cuman kalau tadi yang berkaitan dengan kondisi GERD sendiri sebenarnya kan GERD itu bikin apa ya? Bikin nggak bisa tidurnya itu gara-gara dia naik gitu kan awal pertamanya. Jadi makanya gangguan tidur akibat GERD itu lebih karena kondisi gangguan tidur akibat kondisi medis umum namanya kalau di kedokteran jiwa tuh. Jadi dia nggak secara umum fokus langsung ke orang GERD itu kan nggak ada ya diagnosis klinisnya GERD itu harus ada insomnia kan enggak kayak gitu. Itu lebih lebih karena apa namanya GERD-nya sendiri bikin dia jadi ini gitu apa namanya nggak bisa tidur seperti itu. Jadi kalau Kalau karena asam dari lambung itu kan hmm, karena kecemasannya biasanya, Andri ya. Jadi kecemasan yang bikin kumisnya kena insomnia. Saya ngakak nih, komennya siapa sih? Ibu Joyce. ini ini Comment of the night. Kumisnya kena tergantung. insomnia. Jadi ngomong ini guys kok nggak konsen lu senyum-senyum gitu. Oke, mungkin gak sih gangguan mungkin gak sih gangguan tidur itu mungkin gak sih gangguan tidur itu muncul tanpa adanya gangguan kayak GERD gitu. Maksudnya tiba-tiba muncul aja gitu yang idiopatik gitu. Sebenarnya gangguan tidur itu kalau untuk usia di bawah 65 tahun kebanyakan dari kita melihatnya sebagai kondisi yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, depresi, ya, psikotik ya pada beberapa kasus atau biasanya yang berkaitan dengan masalah pola tidur. Jadi nomor satu tuh kalau anak muda ya 20-an, 30-an itu biasanya penyebab nggak bisa tidurnya itu biasanya awalnya adalah pola tidur yang terganggu. Jadi biasanya dari yang tadinya begadang gitu, sering begadang, tidurnya tuh nggak pernah. Saya nggak tahu nih apa teman-teman kakak ini semua sahabat kakak itu punya pola tidur yang teratur gitu, yaitu apakah tidurnya selalu pasti misalnya dari jam 10 atau jam 9 tiap malam bangunnya jam 6 atau jam 7 atau suka berganti-ganti kadang-kadang tidurnya jam 8 tidurnya jam 2 atau jam 3 pagi nanti balik lagi. Nah itu yang gitu itu yang bikin jadi nggak bisa tidur tuh atau begadang itu juga sering kali tuh bikin kita nantinya jadi pola tidur Banyak juga terganggu. nih sahabat kakak yang kerjanya tuh waktu malam, Dri. Jadi dia kerjanya Hmm. tuh justru kebalikan.
dokter juga kadang-kadang gitu kan, yang tugas malam itu kan dia jadi kan jaga malam nggak tidur, baru paginya bisa tidur. Nah itu Ya. banyak banget pertanyaan karena seringkali itu bisa bikin GERD. Justru ini kebalikannya, gangguan tidur yang menyebabkan GERD. Kebanyakan kan GERD bikin gangguan tidur. Tapi ini gangguan tidur yang bikin GERD karena dia nggak bisa, badannya tuh capek gitu. Jadi ketika siang hari dia juga nggak bisa tidur. Nah ini gimana nih ngatasinnya? Iya, yang paling disarankan kalau orang itu kerjanya punya shift gitu ya, shift malam atau shift-nya tuh ada dua lah biasanya. Kalau kayak teman-teman perawat, ya dokter-dokter juga. Makanya jangan sampai 3 malam berturut-turut tuh. Kalau bisa tuh 3 malam tuh udah paling maksimal lah. Ya, kalau bisa 2 malam aja, terus kemudian kembali ke tidur normalnya. Karena kalau lebih dari 3 malam, biasanya agak sulit tuh nanti dia akan terganggu. Namun nggak selalu gitu ya kalau kita bilang bahwa orang mengalami gangguan tidur terus kemudian dia jadi GERD gitu ya. Mungkin sebenarnya karena ada faktor kerentanan gitu. Jadi dia memang udah ada kerentanan di lambung ketika dia timbul gejala kecemasan. Karena gangguan tidur itu kan pintu masuk orang mengalami gangguan kejiwaan biasanya. Jadi banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan tuh awal pertamanya itu dari awal nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, kemudian masuk mulai cemas, kepikiran tidurnya nggak bisa, terus makin tambah nggak bisa tidur. Jadi akhirnya mengalami gejala cemas. Nah gejala cemas itu kadang-kadang kan paling dominan sekarang ini apalagi lagi tren itu adalah gejala lambung gitu. Jadi timbul akibat juga masalah pola makan yang salah kan itu juga ditambah misalnya kan kalau kita dulu jaga malam suka makan Indomie malam atau makan saya dulu sering ngopi ya kalau malam tuh ya minum kopi Indomie Indomie rebus Indomie telur gitu jadi itu kadang-kadang mungkin jadi bloating nah itu yang mungkin jadi problem tapi kalau orangnya cemas timbul gejala kecemasan yang menyebabkan gejala-gejala otonom terutama di lambung itu yang menjadi dominan kayak gitu kak. Tadi ada pernyataan bahwa gangguan tidur itu merupakan gejala awal dari gangguan jiwa. Ya, banyak orang tuh sebenarnya problem pertamanya ketika dia mengalami masalah kecemasan atau depresi itu diawali dari gangguan tidur. Jadi dia punya gangguan tidur, tapi dia kemudian cuekin gitu ya, dia cuma makan obat tidur aja yang beli bebas kadang-kadang atau hanya datang berkunjung ke tempat dokter umum, teman dokter umum kasih dia obat anti insomnia atau anti cemas seperti alprazolam, ya dia nyaman gitu. Tapi dasarnya mengapa dia nggak tidur itu tidak diperbaiki. Nah nanti dia baru sadar setelah 2 bulan misalnya dia minum obat kok minum alprazolam terus nih misalnya nggak baik-baik gitu. Kenapa ya kok dilepas makin nggak bisa tidur. Nah itu dia artinya cemasnya itu sebenarnya yang tidak nyaman. Makanya kalau kita lihat tuh orang banyak gejala GERD itu sekarang ini nggak tahu di tempat lo kayaknya nggak murni GERD semua gitu ya. Ada yang kok dominan banget nih cemasnya gitu ya. Yang Ya, menyebabkan benar. kadang-kadang GERD-nya makin tambah. Nah, kita tahu kan bahwa sebenarnya orang itu GERD itu kan udah ada gitu sebelumnya diperberat oleh cemasnya tersebut kayak gitu. Nah ini makanya sekalian nih mumpung banyak sahabat kakak nih, karena banyak banget sahabat kakak yang agak kita kata agak sungkan nih ke psikiater apalagi ke dokter Andri yang antriannya nauzubillah katanya. Nah, maksudnya sebenarnya kan gangguan tidur ini tidak harus selalu minum obat kan, jadi bisa lepas obat ya. Maksudnya they need assurance, mereka butuh maksudnya ketenangan gitu. Mereka kalau misalnya ke psikiater apakah harus minum obat seumur hidup ataukah memang gangguan tidur itu nanti misalnya lo punya siasat atau gimana caranya supaya bisa lepas obat tidur gitu. Gimana? Sebagai psikiater ada trik-trik nggak? Begini, ketika orang datang ke tempat dokter jiwa, kebanyakan dengan masalah gangguan tidur, pasti tujuan kita adalah melepaskan dia dari ketergantungan obat tidurnya tersebut. Nah, cuman perlu pakai cara. Jadi kalau misalnya nih, kalau ada teman datang, pasien datang dengan gangguan tidur, terus dia udah pakai obat tidur sudah anggaplah 1 bulan atau 3 bulan lah seperti itu. Nah dia nggak bisa tuh, misalnya datang kadang-kadang langsung mintanya gini, dok bisa nggak saya lepas obat? Terus kan kita bingung jawabnya, terus gimana caranya gitu? Karena kalau Anda mau lepas obat, mah Anda nggak usah datang ke dokter jiwa, lepas aja tuh obat. Ya tapi kata dia kalau saya nggak bisa tidur dong kalau lepas obat. Nah berarti kondisinya adalah kita membantu dulu nih supaya sistem saraf pusatnya
mekanisme otak dikaitkan dengan kondisi tidur tersebut, atau mungkin ada kondisi fisik yang masih belum perbaikan gitu ya dengan baik, maka itu diperbaiki dulu. Makanya kadang-kadang datang dengan obat, misalnya dia pernah minum alprazolam, yang paling terkenal lah itu ya, mereknya banyak. Terus dia bilang nggak bisa tidur nih kalau nggak pakai obat ini. Ya, kita biasanya tuh turunkan dosis atau kita ganti dengan obat yang lain dan kemudian kita perbaiki sistem saraf pusatnya. Ada menggunakan antidepresan, kadang-kadang sedikit antipsikotik atau ada golongan obat tertentu yang membantu. Gitu. Jadi tergantung kasusnya kak, nggak bisa disamaratakan. Tetapi intinya tujuannya tidak pakai obat. Tujuannya pasti begitu. Gue kalau ketemu pasien Jadi pasti sahabat kakak, pasien itu tidak jadi sahabat kakak, psikiater itu memang tujuannya supaya pasien-pasiennya lepas obat seperti halnya dokter gastro, dokter-dokter yang lainnya supaya sehat ya, Indri ya. Tapi ya, untuk menuju kesehatan jiwa itu ada proses gitu ya, Indri. Seperti halnya misalnya depresi, itu harus dibenerin dulu depresinya, atau ansietas itu harus dibenerin dulu ansietasnya. Dia punya trauma akan sesuatu, itu harus dibenerin dulu trauma akan sesuatunya itu, sehingga nanti bisa lepas akan ketergantungannya. Karena alprazolam sendiri itu kan ada efek yang dosisnya makin lama makin tinggi, itu apa istilahnya Indri, kok gue lupa. Toleransi. Jadi kan dia makin lama dosisnya butuh makin tinggi supaya dia bisa berefek gitu kan, malah bahaya bisa overdosis nantinya ya ke depannya ya. Kita takutkan, benar nggak? Overdosis tidak. Jadi kalau overdosis itu hampir kita tidak pernah temukan pada obat-obatan psikiatri ya. Obat psikiatri sekarang aman sekali, kecuali teman-teman mungkin nih yang menonton nih sahabat kakak ada yang usianya udah 60-an ke atas, dulu pernah kenal namanya barbiturat, tapi udah nggak pernah lagi barbiturat itu diberikan kepada pasien ya sekarang ini gitu ya. Nah, kalau itu dulu iya, karena kalau kita dulu ingat zaman kita nonton film Indonesia zaman dulu tuh orang mau bunuh diri pakai obat tidur kayak gitu ya. Kalau sekarang nggak, obat tidur itu sebenarnya rata-rata aman, cuman seringkali menimbulkan efek yang disebut withdrawal atau reaksi putus obat yang nggak enak banget itu. Jadi malah habis makan obat itu malah nggak nyaman. Sama seperti kita kalau ketemu dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan lambung gitu ya. Mengapa sih kita sering menggunakan golongan benzodiazepin yang lebih half life-nya lebih panjang seperti clobazam? Karena clobazam itu jarang menimbulkan efek ke arah toleransi gitu, jarang dia. Jadi dia bisa di-cut ya, tiba-tiba bahkan nggak masalah. Tapi pada beberapa kasus gangguan GERD yang pernah gue tanganin gitu ya, kenapa saya tetap memberikan alprazolam? Itu karena memang banyak yang dasarnya gangguan paniknya tuh dominan banget. Jadi sangat dominan gangguan paniknya, masih suka debar-debar tiba-tiba, masih suka kadang-kadang seperti mau pingsan tiba-tiba gitu. Jadi mau tidak mau kita menggunakan dulu. Tetapi biasanya dikombinasikan dengan antidepresan supaya tidak menjadi problem gitu. Kedepannya jangan sampai ketergantungan atau tidak pakai obat itu tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nanti depannya tuh bisa lepas lah dari obat tersebut. Harapannya semua begitu, walaupun ada beberapa yang lama, karena ada tergantung kepribadian juga sih kak. Kadang-kadang ada orang yang memang dasarnya udah cemas gitu. Oke, ini sorry nih, pertanyaan udah banyak banget ini. Nanti kita nggak bisa jawab semua nih, harus adil, kita harus dari awal nih pertanyaannya. Masalah gangguan tidurnya ternyata favorit banget nih. Kayaknya lo harus ngedalamin gangguan tidur deh, Andri, karena banyak banget ini. Jadi bukan hanya GERD anxiety doang yang favorit, dari ternyata gangguan tidur ini banyak banget. Dari dulu komik banyak kan, sudah banyak banget. Kumis sungguhan asli atau beneran? Kumisnya insomnia tadi katanya. Gara-gara bangun paginya kesiangan. Dari siapa nih? Bu Yani Sadar. Mita Prayudi, lagi rasain sesak tiap hari dok, dan nyeri dada, lagi hamil juga 8 bulan. Ya itulah nikmatnya ibu hamil, kan surga di telapak kaki ibu ya. Insya Allah semua lancar ya Bu Nita. Malam Bu Nika Susanti, malam Bu Farida Fitri, Gaung Winata, selamat malam. Wah, dokter favorit tuh dokter Andri, dokter favorit banyak orang. Gimana pertanyaannya? Oh ini, Nirma Ramlan. Halo dok, saya pasien dokter Andri yang super cerewet. Hehe. Saya masih penasaran dok, jadi mau tanya,
kenapa obat psikosomatik bisa mempengaruhi siklus menstruasi? Tolong dijawab ya dok. Terima kasih. Bisa Andri ya? Iya, sebenarnya ada beberapa obat yang menggunakan golongan sulfirid gitu. Sulfirid itu Hmm. mempengaruhi siklus menstruasi memang. Jadi di antara sekian banyak obat yang pernah kita gunakan untuk masalah psikosomatik, sulfirid ini termasuk salah satu yang paling cukup baik gitu. Makanya sering digunakan. Cuman sayangnya sulfirid itu kalau untuk perempuan sering menimbulkan masalah gangguan haid gitu. Dan kadang-kadang keluar air susu dari payudaranya. Itu yang membuat banyak masalah. Tetapi sebenarnya aman. Jadi kalau misalnya dilepas ya kembali lagi. Tapi ya kadang-kadang belum sembuh banget gitu. Nah, kasus-kasus psikosomatik itu memang apalagi yang berkaitan dengan lambung itu kadang-kadang nggak cukup dengan obat anti cemas dan antidepresan saja, Kak. Terkadang kita gunakan juga anti nyeri gitu ya, seperti pregabalin gitu ya pada kasus-kasus gangguan cemas yang sangat terkait dengan misalnya kekakuan otot atau misalnya susah tidur malam kayak gitu. Kadang-kadang gue itu nggak mau menggunakan benzo di malam hari, jadi gue pakai pregabalin misalnya untuk kasus-kasus tertentu. Kabalin Cuman ya. nih, mohon maaf ya teman-teman ya, saya disclaimer ya sebelumnya kami berdua nih jangan semua dicatat obatnya nanti dicatat dibeli sendiri. Ya jangan ya, ini bukan konsultasi nih ya. Jadi ini hanya edukasi ya. Ini yang penting harus dilakukan nih sekarang, Captain. Oke. Gitu. Lanjut Dri, banyak banget nih. Next Sri Fitriani. Dok, aku mau tanya, GERD aku udah nyampe tenggorokan kayak ada yang mengganjal tapi belum turun-turun. Tidak berbahaya, tenang saja ya, Bu Neng Sri Fitriani. Itu memang sensasi GERD dan sangat tidak berbahaya, namun memang nggak nyaman banget. Dan kebetulan saya pasien anxiety juga memang ini yang bikin dia panik dan terpaksa harus ke dokter Andri. Mudah-mudahan bisa diatasi ya Bu Neng Sri Fitriani. Cukur kumis, ya udah dicukur. Nggak pakai kumis, oke. Nggak pakai dok biar nampak mudaan, oke. Udah banyak yang nggak pengen saya pakai kumis katanya Andri. Ya udah, nggak usah. Amit-amit kumisnya bahkan katanya. Lagi nih. No kumis please, oke udah. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah tadi mana sih? Ini ngomongin kumis aja awal-awal berarti. Dokter Andri suruh pakai kumis juga tuh. Mana ya? Ya tadi komennya ngomongin kumis nih, banyak kan. Oh, dari Eka 1005 malam dokter kakak dan dokter Andri. Dok, saya pasien dokter kakak Sabtu kemarin habis berobat ke RSP Bintaro. Dok, kira-kira berapa lama ya napas bisa plong? Nah, ini biasanya ya Andri, pasien kayak gini kan suka ada cemas nih kayak Bu Eka 1005 ini. Gue udah terapi GERD, biasanya kalau memang murni GERD, kalau dalam 15 hari itu sih insya Allah dia akan perbaikan. Tapi kalau ada penyakit lain misalnya radang usus atau penyakit lainnya itu harus kita evaluasi dengan endoskopi maupun koloskopi karena biasanya dengan obat GERD saja itu tidak akan perbaikan. Dan ditambah lagi kalau Bu Eka 1005 punya sering cemas ataupun kepribadian yang obsesif kompulsif ya, kebanyakan pasien GERD tuh kepribadiannya obsesif kompulsif nih. Ini banyak banget nih pasti sahabat kakak nih, dari 306 viewer saat ini tuh pasti banyak yang buat catatan nih. Orangnya tuh tipikal perfeksionis, hobi menulis gitu. Pintar-pintar sih, memang tipikalnya kayak gitu pasien sahabat kakak. Tapi ya rata-rata pasien yang pintar-pintar itu yang banyak kena penyakit GERD ini, Ndri. Ya, insya Allah mudah-mudahan setelah obatnya habis ibu sembuh ya Bu. Tapi kalau memang belum perbaikan, coba kontrol nanti saya evaluasi apakah saya perlu bantuan dokter Andri ataukah memang perlu evaluasi lainnya. Nah, ini dari Aswan mau nanya dok, kalau pagi kok gusi gampang berdarah ya dok? Ya mungkin asam lambung juga bisa. Tapi kalau kita sikat gigi mungkin ya, mungkin kalau pas sikat gigi. Iya, itu bisa jadi kekurangan vitamin C iya, juga kali ya. Iya bisa. Gak usah khawatir, semuanya dikit. Terus ada titik di tangan aja hitam gitu, dok kenapa gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Ya, memang karena tadi, kenapa ada beberapa orang ketakutan datang ke dokter jiwa ya, yang seperti lu bilang tadi, karena mereka tuh khawatir pakai obat lama. Nah, penyebab kenapa harus pakai obat lama inilah karena banyak dari mereka sendiri itu punya kekhawatiran kalau lepas obat, gejalanya kambuh lagi. Jadi dia sendiri yang nggak mau makan
obatnya itu dilepas, satu. Yang kedua, memang ada beberapa orang dengan kondisi kecemasan yang sangat dominan itu lebih nyaman kalau dia pakai obat. Jadi dia merasa enak nih. Wah, gua ngapain lah lepas obat kalau gua nyaman gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah ke dokter jiwa terus jadi ketergantungan obat, tapi memang kayaknya tuh orang-orang cemas itu kepribadian itu nggak gampang diubah. Dan obat itu membantu merilekskan saraf pusatnya itu. Jadi dia merasa ya udah enak nih begini dan itu jadinya nggak mau lepas obat gitu. Sejujurnya ya, pribadian gue juga seperti pasien-pasien gue, jadi gue sangat memahami. Tapi untungnya gue dokter yang mendalami ini. Jadi kepribadian kepo, googling, terus kayak negatif thinkingnya sekarang sih udah gue hilangin sih, kepribadian negatif thinking. Maksudnya jangan-jangan pertanyaan jangan-jangan itu tuh yang sering bikin kita cemas kan sih ya. Iya, karena sebenarnya Kalau kadang-kadang buat kita tuh berupaya. kalau buat dokter sebenarnya itu hal yang bagus. Jadi kan kita teliti. Apalagi buat internis, jangan-jangan ada penyakit ini, jangan-jangan ada penyakit ini. Tapi kalau buat Kebanyakan dokter memang tubuh rata-rata lebih kita, bagus begitu kan. tapi buat ke tubuh kita itu kalau buat kepribadian dalam kehidupan sehari-hari itu sangat gak nyaman banget sih. Iya, makanya kalau dibilang sebenarnya belajar untuk menyadari itu gitu ya sebagai salah satu teknik gue gitu kalau misalnya bilang sama pasien tuh harus ikhlas, harus sabar, harus sadar itu cuman jangan cuma di mulut tapi benar-benar dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tuh rasa tegang itu nggak ada gitu. Kalau kita tuh kebanyakan kayak tadi, aduh ada bintik kecil kepikiran gitu ya, ini apa jangan-jangan terus kita nggak melihat secara sadar, kita udah kepikiran nih, jangan-jangan nanti ini kanker, katanya kanker kulit lah, segala macam. Padahal cuma bentuk kecil, mungkin kena tinta. Jadi tapi karena pikiran itu lebih menguasai yang nggak jelasnya itu daripada. Dan ujung-ujungnya jadi nggak bisa tidur. Banyak Ujungnya jadi nggak bisa yang tidur. ya, karena yang paling sulit itu kalau nggak bisa tidur itu dia menuju tidurnya yang susah kadang-kadang. Iya, starting tidurnya ya, yang masuk ke deep sleep-nya itu yang susah ya. Nah ini dari Ulia 070707 lagi tidur terus tiba-tiba kebangun dok karena panik cemas dok. Mudah-mudahan nggak panik-panik lagi ya. Ini biasanya punya deadline kerjaan banyak tuh yang kayak gitu. Ibu Retno Cinta, Assalamualaikum Mister Rempong. Aduh maaf ya Bu Retno. Jadi Bu Retno itu waktu itu berobat ke poli. Terus dia ini nulis status waktu itu gue lagi rempong jadi gue nggak upload ulang. Kalau istri gue kan rajin. Dia mendukung istri tanpa kumis. Oke Bu Retno, udah saya cukur kumisnya. Kumis hilang berarti GERD sudah sembuh total. Alhamdulillah. Amin. Nih ada pesan dari Think Little Feel Much. Dokter jangan lupa bahas cara atasi kecemasan berlebihan akibat pandemi. Saya lagi alami itu. Nah, sedikit beri tips-tips nih buat Think Little Feel Too Much. Atasi kecemasan berlebihan akibat pandemi. Nah kan kalau gue lihat tuh di uploadan di feed lo kan lo udah jalan-jalan ke mall walaupun mallnya sepi banget tuh ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Jadi supaya dia berani keluar gitu. Iya, kalau kita lihat memang sepanjang setahun ini masalah yang berkaitan dengan pandemi akhirnya kita harus terima ya kalau kita berada pada situasi ini dalam jangka waktu yang akan lama gitu ya. Sebagian dari kita ya sebagian kecil dari kita mungkin sudah divaksin, tapi divaksin itu kan bukan berarti kita itu bebas tidak akan terkena ya, apalagi hanya dianggap mengurangi penyakit saja. Intinya sih kalau menurut gue sih apalagi kalau dilihat ya di luar sih kayaknya udah biasa aja ya. Restoran tadi juga gue ngantri gitu ya sampai panjang banget gitu ya dan akhirnya nggak jadi makan di situ gitu ya. Memang kalau jalan mall sih seperti tadi gue sengaja pilih yang sepi gitu ya. Dan tadi sih sengaja itu benar-benar sepi banget sampai kita kan bilang bahwa sebenarnya kalau jaraknya agak jauh dengan orang sebenarnya boleh aja kita nggak pakai masker. Tapi untuk keamanan sebaiknya tetap menggunakan masker kayak gitu kan cuma tadi syuting. Tadi cuma buat contoh doang sebenarnya lo pakai masker terus kan. Ya, syuting aja, gue cuma ngeliat nih aja ya. jalan gitu kalian. Tapi memang kalau dibilang sebenarnya pada dasarnya kita perlu terus menjaga gitu ya diri kita itu. Tapi yang paling penting tuh jangan lupa jaga dari dalam, yaitu daya tahan tubuh kita gitu ya. Salah satunya adalah dengan tidur yang baik. Itu yang seringkali tuh orang lupa gitu kalau misalnya ngurusin
ternyata tidurnya nggak bener gitu. Ya, benar. Itu masukan buat gue juga sih. Thank you. Kayaknya lo nembak gue. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya masalah kurang istirahat, kurang tidur, tapi masalah cemas itu ya. Karena cemas itu kan menurunkan imunitas ya, Tri. Jadi buat sahabat Iya, kakak karena yang punya cemas, dalam masa pandemi ini tolong positive thinking ya, Tri. Dengan kita semakin positive thinking, semakin imunitas kita bagus ya. ya, karena kecemasan itu menurunkan imunitas sebenarnya jalurnya karena dia meningkatkan kortisol. Ya, kortisol itu hormon stres di tubuh kita yang keluar kalau kita merasakan stres berlebihan. Termasuk juga kalau kelelahan berlebihan juga kan keluar hormon itu. Nah, kalau dia keluar kebanyakan, maka tubuh kita tuh dalam kondisi seperti meradang. Nah, itu tuh yang disukai sama si COVID kan, kondisi meradang itu. Makanya kenapa jangan terlalu gemuk, jangan terlalu banyak makan gula, latihan olahraga yang benar. Pasien cemas, panik, GERD, gue pikir itu juga nggak ada masalah kan, tetap harus olahraga kan. Gitu. Jadi itu yang penting harus diperhatikan juga. Besok tuh gue posting YouTube gue ada tentang olahraga di saat Kan kondisi tadi ini. lo bilang katanya jangan terlalu gemuk, makanya sekarang gue agak menurunkan berat badan. Soalnya ada yang protes tuh. Kakak jangan kurus-kurus, padahal maksud gue buat sehat, bukan buat. Nggak apa-apa, kurus boleh kan, tapi yang penting kan ototnya dong, ototnya biar menonjol gitu. kayak dokter Andri ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Indri. Jadi ngomong kemana-mana nih. Dari Nadia Nut 88, Dok, apakah GERD bisa sakit ke telinga dan saya ada sinus? Apa GERD sinkron sama sinus? Iya, karena kan dulu kalau kita SMA belajar ada namanya tuba eustachius ya. Itu kalau misalnya kita GERD itu kan asam lambungnya reflux naik ke atas. Kalau naik ke tuba eustachius, nah itu bisa bikin ada penyumbatan di telinga. Jadi telinga bisa berdenging dan juga bisa ke hidung juga melalui tuba eustachius itu. Jadi bisa berhubungan, tapi jarang sekali. Insya Allah sih bisa diobatin ya, Bu. Gak usah panik. Kita Prayudi, Dok, saya lagi hamil 31 minggu, ngerasain sesak tiap hari di dada kiri, nyeri, jadi nggak bisa tidur. Apakah itu karena GERD? Atau faktor kehamilan jadi cemas, anxiety-nya muncul? Iya nih, ibu hamil, pokoknya sabar, Bu. 9 minggu lagi. Pokoknya ibu positive thinking aja, insya Allah semuanya sehat ya. Diana Gabe, Dok, kalau saat tidur tiba-tiba kagetan, terus keringat dingin, jantung debar, itu efek dari GERD? Betul sekali. Itu yang sering bikin pasien panik, Nandri. Berikan sedikit positive thinking buat Bu Diana Gabe. Nah, kalau gue tuh selalu bilang ke pasien-pasien, Bu, kalau ini sesuatu yang berat, mohon maaf, pasti kan sudah ibu nggak bisa ketemu saya gitu kan. Nah, itu logika pasien mulai berpikir tuh, oh iya ya, ini bukan sesuatu yang berat toh. Sebenarnya saya bisa sampai ketemu dokter, nggak ada masalah apa-apa. Bahkan kadang-kadang kalau pasien yang ke UGD nih, dia baru lihat pintu UGD-nya aja atau melihat suster atau dokter berseliweran, dia udah sembuh. Nah, itu kan sebenarnya karena dia lebih tenang. Jadi karena dia sudah punya pemikiran seperti itu, jadi harapannya ke depan-depan dia punya positive thinking. Jadi kalau misalnya terulang lagi, dia jadi langsung ingat kalau sebenarnya dia nggak ada masalah gitu kan, Dri. Nah, kalau lo gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang, kalau untuk kasus orang cemas itu, karena memorinya di dalam memori ya. itu selalu mengingatkan dia pada hal-hal yang buruk. Nah, orang kan suka bertanya, lalu bagaimana cara menghilangkan hal buruk tersebut? Yang paling pertama adalah jangan terlalu banyak masukan buruk dong. Berarti jangan suka baca-baca hal-hal yang negatif kayak gitu. Ini kadang-kadang zaman gue dulu apa? Ada pasien gue hobinya nonton podcast setan. Heran deh. Nah, itu bisa melupakan akan zaman kita kecil dulu, gue nggak tahu zaman lo. Kalau gue sih dulu di daerah dekat Tangerang. Beda setahun kali. Dulu tuh ada namanya komik siksa kubur. Nah, komik siksa kubur itu Petruk dan Gareng. Serem banget. Orang takut banget tuh. Jadi kalau kenapa sih kematian itu menjadi salah satu kekhawatiran ya yang dialami oleh pasien-pasien panik. Karena memang sensasi ketika terjadinya serangan panik itu memang seperti kayak udah mau putus nyawa. Dan itu sangat traumatik. Ya, makanya kenapa kita kadang-kadang membutuhkan pengobatan yang segera dan yang kuat gitu untuk mengatasi serangan panik itu. Jadi jangan biarkan serangan panik itu datang terus-terusan. Karena kalau kita datang terus-terusan nanti malah membuat otak kita itu menjadi masalah gitu ya. Jadinya akhirnya nginget-ngingetnya tuh yang jelek-jelek terus, boro-boro. Jadi akhirnya kalau dibilang tadi itu banyak pasien juga, Kak. Kalau dibilang, ibu kalau datang kemari kan pasti berarti ibu baik-baik saja dong.
Iya, tapi saya waktu itu nggak bisa mikir begitu. Pokoknya kalau saya udah mikirnya kalau cemas, saya takut mati aja kayak gitu. Itu yang jadi sering kali nggak mudahnya kognitif terapi atau terapi kognitif pada pasien cemas karena terlalu banyaknya input negatif yang sudah lama dia simpan gitu di dalam memori itu. Ya, seperti halnya gue ada pasien ya, dia pernah naik pesawat, dia ngalamin turbulensi parah, pesawatnya hampir mau jatuh gitu, tapi pilotnya berhasil lagi gitu. Nah, terus dia selamanya nggak mau naik pesawat. Kalau hal itu kan gue sangat memaklumi ya, karena itu kan traumatik, tapi sebenarnya itu kan bisa diobati ya kognitifnya ya, supaya dia mau naik pesawat lagi. Jadi ibarat kata dia, pokoknya kemana aja dia nggak mau naik pesawat, dia harus naik mobil. Nah, ibarat kata kalau gue juga nonton YouTube gitu kan, dengar cerita pesawat-pesawat jatuh itu, gue sampai, aduh, takut juga gitu naik pesawat, apalagi dia gitu yang ngalamin sendiri kan. Nah itu gimana, Andri? Itu bisa dibenerin juga tuh ketakutan akan hal tersebut. Iya, dulu juga gue pernah punya pengalaman tuh waktu residen ya, waktu pendidikan spesialis kan pergi ke Batam dan masuk ke udara kosong gitu. Jadi waktu itu naik Air Asia, terus kemudian drop begitu kan jatuhnya gitu dan cukup lumayan gitu ya, lumayan tinggi gitu. Terus kemudian jadi akhirnya kan agak perasaan takut gitu ya. Cuman karena memang nggak punya panik ya atau nggak punya dasar gangguan cemas, maka itu nggak berlanjut Kak. Ketika akhirnya pergi ke Gorontalo waktu itu mau ngelamar istri, malah nggak ada problem gitu. Walaupun kita tahu loh kalau turun di Makassar ya, orang yang tinggal teman-teman sahabat kakak yang mungkin tahu ya kalau kita turun di Makassar itu kita agak sedikit goyang tuh. Pesawat itu selalu di daerah sana tuh agak goyang gitu karena pegunungan kan. Nah itu sebenarnya pengalaman ditambah lagi dengan kognitif dalam artian gini, kematian yang diakibatkan karena kecelakaan pesawat itu 1 banding 1 juta lah dibandingkan kecelakaan mobil atau kecelakaan yang lainnya kayak gitu. Jadi itu kognitifnya ada ditambah dengan latihan baru bisa Kak. Kalau enggak susah juga. Tapi Kognitif doang kalau nggak bisa. kalau gue mikirnya gini, kalau kecelakaan mobil paling nggak kita bisa ada effort apa gitu, kita keluar dari mobilnya atau ngapain gitu ya. Tapi kalau misalnya kecelakaan pesawat, kita kan kayak ketergantungan sama pilot gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, perasaan tidak berdaya itu mungkin yang bikin panik kali ya. Nah, ini gue sekalian curhat kenapa gue agak takut naik pesawat. Ini udah, itu hanya... Kenapa perlu ikhlas kan? Gue bilang kalau saatnya mati ya mati. Iya, berarti masih banyak dosa tandanya. Nah, ini dari Ibu Ira Mareta. Ini ada dari Bu Lulu Kodusa. Hari ini lagi kambuh dok. Semangat ya Bu Lulu Kodusa. Semoga cepat sembuh. Ira Mareta. Kumat susah nelen kalau malam dok. Jadi susah tidur. Padahal sudah dijeda 3 jam setelah makan baru ya ini harus diobati dengan obat Bu. Agar GERD-nya perbaikan ini gejala GERD tidak berbahaya dan bisa diobati. Niati tidur tapi serasa nggak tidur. Otaknya mikir terus itu kenapa ya. Nah ini sering banget yang kayak gini nih. Yang mulai tidur susah karena otaknya tuh wandering around terus. Jadi kalau orang-orang perfeksionis nih biasanya nih. Nah ini kalau kayak gini, ya, saran lo gimana, Andri? Ada kalau misalnya kayak di film-film tuh, misalnya kalau dulu film kartun kayak Sesame Street supaya tidur tuh, si Count Dracula suruh ngitung domba lewat 1, 2, 3 itu biar bisa tidur. Nah, iya sebenarnya kalau nggak harus sampai segitu sih. Kadang-kadang kalau kita bicarakan masalah gangguan tidur yang pada pasien cemas itu memang dia bisa mengalami gangguan cemasnya itu bahkan dari sejak siang. Jadi dia siang itu udah mulai tuh takut mau ke malam tidur gitu. Dan di saat dia malam malah mau tidur dia makin nggak enak. Makanya saya bilang kalau buat pasien itu sebaiknya pada saat menjelang tidur itu tidak menonton film-film yang aneh-aneh, yang thriller, yang suspense gitu-gitu ya nggak usah. Kemudian coba tenangkan diri dengan melakukan relaksasi, meditasi, baca kitab suci, ya baca Al-Quran, gitu. Apapun lah yang bisa menenangkan jiwanya kita gitu ya, secara spiritual juga bisa. Gitu. Nah kalau nggak bisa juga ya mau nggak mau deh bantu dulu dengan obat karena memang susah juga tuh menenangkan sistem saraf pusat yang terlalu aktif ya. Kita perlu mencoba menurunkan dulu gitu aktivitasnya. Biasanya sih mau nggak mau dengan kalau obat. Itu kan orang ada yang sampai treadmill malam-malam biar capek gitu, mungkin membantu kali Andri ya? Atau lari? No. Kan olahraga? Oh enggak? Enggak. Jadi pada orang yang mengalami tidak.
sebenarnya olahraga menjelang tidur itu tidak dianjurkan. Walaupun kita tahu beberapa tempat gym buka sampai jam 10 malam. Ada orang yang bilang, kalau saya capek, saya saking capeknya saya bisa ketiduran dong. Iya, memang ada. Tapi ada beberapa orang yang kecapean itu adrenalinnya akan naik. Dan ketika dia mau tidur, dia masih tetap tinggi adrenalinnya sehingga dia tidak bisa tidur. Jadi tidak disarankan memang olahraga menjelang tidur. Gitu. Lebih baik sebelum jam 5 sore. Sebaiknya. Sebelum jam 5 olahraganya ya. Minum kopi, minum kopi, teh pada orang-orang yang agak sensitif. Kalau gue sih nggak terlalu sensitif ya, gue jam 8 malam minum kopi juga tidur mah tidur aja gitu kan. Tapi kalau yang sensitif tidak disarankan lebih dari jam 5 sore. Gitu. Sebaiknya malah 7 jam sebelum tidur, nggak boleh minum minuman yang merangsang seperti kafein yang tinggi. Gitu. Kalau buat pasien GERD selamanya nggak boleh minum kopi. Ingat ya sahabat kakak, jangan ada yang bandel. Belo Ata. Nggak boleh kan? Selamat. Nggak boleh. Kalau kangen gue bilang kalau kangen saya, ibu minum kopi. Oh ya? Berarti kalau misalnya Beneran. Sebelumnya dia nggak kopinya nggak apa-apa. Misalnya dia sih nggak ada problem dengan kopi. Sebelumnya biasa aja minum kopi, and then tiba-tiba dia kena sakit lambung. Nah, gini banyak pasien. Nah, banyak pasien yang mikirnya seperti itu. Jadi di lambung itu sendiri ada namanya mukus. Mukus itu first line defense di lambung. Ketika lo minum kopi, kafein pada kopi itu mengikis, kafein dan asid pada kopi itu mengikis first line defense itu. Jadi mukusnya yang tadi tebalnya segini, dia makin lama makin menipis, tiba pada suatu saat dia tidak ada atau tipis sekali, sehingga timbullah keluhan-keluhan tidak nyaman tersebut. Nah, obat-obat yang gue berikan itu akan memperbaiki lagi si mukus itu. Jadi nanti ketika dia mulai enakan dan mulai minum kopi, dia akan tipis lagi mukusnya, dan akan tipis dan akan ketemu gue lagi kalau udah kayak gini. Nah, tapi itu nggak semua kan ya? Maksudnya kalau gue minum kopi biasa sehari bukan 2 kali gitu. Gimana tuh, Kak? Nah, tiap orang regenerasinya kan beda-beda, reparasinya beda-beda. Mungkin lo ketika minum kopi, regenerasinya bagus, dia langsung tumbuh lagi cepat. Nah, pasien yang kambuh-kambuh yang mengalami ini mungkin regenerasinya nggak sebagus lo mungkin. Makanya setiap yang sudah mengalami GERD dan asam lambung, gue udah nggak anjurkan lagi minum kopi karena dia regenerasinya tidak bagus, si mukusnya ini, dan bisa mengakibatkan nggak sembuh total si GERD-nya ini. Oh, wah, gue baru tahu nih, mantap nih. Berarti teman-teman yang follow gue juga harus tahu tuh ya, pasien-pasien juga ya yang mengalami masalah GERD. Gue pikir tadinya minum kopi. Bener. Aja. No. Pokoknya coffee lover sering bentrok deh sama gue. Karena kalau untuk makanan, gue kan selalu bilang makanan apa aja boleh asal tidak berlebihan. Tapi kalau untuk kopi, no way, tidak bisa. Tapi kalau teh gimana? Belo teh nggak apa-apa. Apalagi yang chamomile tea, nah, itu kan ada efek. Ya, itu jadi iklan ya. Ada beberapa teh yang bikin relaksasi. Chamomile, green tea. Ya. Oh, green tea boleh malah ya? Boleh. Oh. Nah, ini dari Belo. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena kafeinnya agak tinggi gitu. Yuk. Pokoknya kopi deh, pokoknya. Nggak boleh. Nih, dari Belo Atas. Selamat malam, Dok. Mau tanya, saya sudah menderita asam 5 bulan dan sudah bulan ini coba tidak minum obat lagi dan alhamdulillah better, tapi untuk makan yang wajib 2 jam sekalinya masih belum setrat. Itu bagaimana tandanya belum sembuh total? Kalau udah sembuh total itu ibu tidak perlu makan 2 jam sekali, cukup makan pagi, siang, malam, dan di seringannya itu ada cemilan kecil, nggak masalah. Nah, mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan pengobatan yang optimal ya, insya Allah bu sembuh ya. Tapi saya udah alhamdulillah ibu sudah tidak ada keluhan lagi. Natalia nih, Dok Andri, kalau obat antidepresan memang bisa menyebabkan mimpi buruk ya, bisa nggak? Enggak, kecuali ada beberapa orang yang sensitif yang menggunakan antidepresan itu dia jadi mimpi, bukan mimpi buruk tapi jadi mimpi. Biasanya tuh misalnya menggunakan antidepresannya di malam hari kayak gitu. Tapi ada beberapa cocok-cocokan sih, makanya kadang-kadang antidepresan itu boleh diminum pagi, diminum siang, mau diminum sore atau malam, terserah, tergantung kondisi pasien. Think little, feel much. Think little berarti berpikir kecil, feel much, merasakan banyak. Saya kalau tidak bisa tidur, dispepsianya tambah parah. Kalau dispepsi lagi parah, tambah susah tidur. Iya benar, lingkaran setan ini, think little, feel much. Jadi harus diputus ya. Either harus dibenerin dispepsianya, tapi juga harus bisa cukup istirahat supaya dispepsianya nggak kambuh.
Abual Malika, dok, apakah kecemasan dari lambung bisa pulih normal? Bisa, Andrea. Apalagi nanti kalau kita Bisa. bisa mendapatkan kenyamanan dalam pengobatan lambungnya, insya Allah nanti kecemasannya juga bisa hilang. Apalagi kalau ketemu dokter yang baik seperti dokter Andri. Iya. Rio Rohadi, saya 3 tahun Benar. nggak bisa main sepak bola, sekarang sudah bisa main bola. Tapi bukan karena sudah sembuh, cuma karena lebih berani aja. Nah ini biasanya yang lebih berani itu kan pasien-pasien cuek. Jadi gue selalu bilang pasien-pasien, Bu, kalau bisa dicuekin aja. Nanti dia akan hilang sendiri, tapi coba istirahat cukup. Nah, gue selalu menganjurkan tidur siang itu buat gue sih sangat berpengaruh ya. Jadi gue kalau bisa tidur siang, tidur siang. Dan walaupun cuma 30 menit, itu sangat bikin badan tuh fresh lagi. Nah, ini mungkin yang Pak Rio Rohadi ini dia berusaha cuek, makanya dia bisa sembuh sendiri, Andri ya. Semakin kita cuek, semakin bisa sembuh sendiri ya. Ya, jadi artinya dia mencoba mendispute istilahnya kalau secara kognitif Dispute, itu. ya itu istilahnya ya. Mengalihkan ya. Pas seleksinya, iya betul. Tapi saya tadi ngomongin masalah tidur siang, saya mau kasih tahu ya, jangan tidur siang itu lebih dari 1 jam ya. Karena kalau tidur siang lebih dari 1 jam biasanya mengganggu tidur malam karena dia udah masuk ke deep sleep. Kalau 30 menit, 15 menit aja asalkan deep sleep itu udah cukup ya. Tapi asalkan deep sleep. Jadi kayak dulu waktu gue SMA itu kan ada pas ekskul basket atau volley itu diajarin tuh relaksasi cuma 15 menit tapi bisa benar-benar bermanfaat gitu. Ya kayak meditasi kan, lu kan sering meditasi pasti ya? Ya biasanya sih antara itu. Pada dasarnya tuh orang ngelihatnya kalau tidur siang sih rata-rata di jam 2 jam 4 tuh. Itu jam-jam memang yang paling disarankan antara jam 2 sampai jam 4. Itu tidur siang. Kalau sorean bukan tidur siang lagi itu namanya tidur sore. Itu ngeganggu tuh ke jam tidur. Nah, itu tadi pola tidur tuh harus benar tuh karena dia akan mengganggu ke pola tidur malam kalau terlalu banyak tidur siang. Kan banyak tuh teman-teman yang pada minta, "Dok, saya minta dong obat tidur siang." Saya bilang, "Buat apa tidur siang sih? Sebenarnya nggak terlalu wajib gitu, boleh. Saya juga suka tidur siang ya, pengen gitu kalau bisa tidur siang. Tapi kayaknya sih agak sulit kalau setiap hari. Cuman punya waktu setengah jam sih buat beralih dari satu pasien ke telemedicine gitu. Jadi, tapi buat yang pengen tidur siang jangan terlalu banyak juga. Nanti ngeganggu ke tidur malamnya. Itu yang paling utama juga harus diperhatikan. Ingat ya, buat kakak ya. Jadi maksimal paling lama 1 jam. Ini dari Syai Mawon. Selamat malam dokter kakak, saya sakit lambung sudah 4 bulan dengan keluhan rasa nggak enak pada ulu hati, begah kembung tiap hari. Kelayangan lemes, obatnya apa? Aduh kalau obat saya nggak bisa jawab di sini Bu Syemon, saya harus periksa. Safitri 6447, dokter Andri, kalau mata sudah ngantuk tapi pikiran jalan-jalan terus, jadinya susah tidur. Akhirnya saya konsul ke psikiater dan diberi racikan amitriptyline, fluoxetine, clozapine dan diazepam sudah 3 tahun. Ini kalau saran gue nggak usah dijawab, jadi soalnya kita nggak enak komentarin obat dokter lain gimana. Kalau saya, maaf ya Bu. Iya, memang itu biasanya saya nggak bisa jawab juga, apalagi udah 3 tahun. Berarti ada sesuatu hal yang di luar dari jalan gangguan insomnianya. Makanya nanti lebih bagus Ibu konsultasikan ke dokternya, atau kalau Ibu mau cari second opinion, Ibu langsung ketemu, jangan di media sosial, nggak enak. NLL Husna, dok, kenapa ketika kambuh aslam pasti muncul rasa cemas yang berlebihan ya? Karena rasanya itu tidak nyaman sekali, Bu. Jadi pikiran kita wandering around, apakah ini jantung, apakah ini cancer, biasanya kan seperti itu kan. Namun biasanya pikiran negatif saja dan itu tidak terbukti dan sebagian besar itu bisa disembuhkan. Insya Allah aman ya, Bu ya. Ben 10, saya juga mengalami tidak bisa tidur karena kalau merem pun pikiran masih tetap terjaga, dok. Iya, ini karena ada kecemasan ini biasanya. Misalnya pekerjaan belum selesai, banyak deadline seperti itu. Jadi harus ikhlas ya, seperti Mbah Ndi tadi bilang. Harus ikhlas, sabar, dan apa, Mbah Ndi? Sadar. Wah, itu sadar itu yang paling sulit itu ternyata. Banyak. Sadar apa sabar? Sabar dan sadar. Jadi kalau orang taunya kan ikhlas dan sabar aja. Kalau kita tuh tahu sadar itu supaya misalnya dalam pengobatan tadi ngerti itu bahwa pengobatan awal 2 minggu memahami bahwa saya sudah tidak lagi boleh atau minum kopi, memahami bahwa proses ini tuh lagi dalam proses, nggak bisa sekali minum obat terus pengen langsung baik gitu. Itu sebenarnya selalu pikirannya tuh. Terus yang satu yang penting itu jangan kemana-mana. Lu tadi ngomong wandering ya,
itu banget itu terkait dengan masalah gangguan cemas. Karena orang kalau gangguan cemas itu pikirannya tuh mau kemana-mana mulu. Nah, lakukanlah secara sadar itu adalah dengan berfokus pada apa yang kita lakukan sekarang gitu. Kalau lagi kayak gitu ya sakit lambung ya enak, ya nggak apa-apa, minum obat, tapi jangan mikir yang jauh-jauh gitu. Itu dulu dah belajar sadar itu sebenarnya. Oke. Ini dari Heti Matsunaga, Dok, mau tanya GERD disebabkan Helicobacter pylori bisa sembuh nggak? Bisa banget. Dan GERD bisa menyebabkan colitis infeksi tidak? Oh, tidak, itu kan beda. Colitis itu kan di usus besar, GERD itu reflux di saluran cerna atas. Jadi tidak berhubungan ya. Yanti Mahtab, malam dok, saya punya polip di lambung dan sudah dibakar sekali 4 tahun yang lalu, tapi bakalnya banyak. Gimana solusinya dok? Saya suka kembung. Ini berarti pengobatan belum tuntas. Tenang aja bu, kalau di lambung tuh insya Allah aman. Yang serem itu kalau polip di usus besar. Kalau di lambung nggak usah khawatir. Jarang yang hampir tidak ada yang jarang sekali yang menjadi ganas kecuali ukurannya besar. Assalamualaikum dok, dari Riza 070718. Gimana caranya supaya bisa lepas dari ketergantungan obat tidur? Mohon petunjuk. Nah ini pertanyaan kebanyakan pasien, Ri. Silakan. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan obat tidur itu, nomor satu kalau saya ditanya, saya lebih baik minum obat tidur, dapat tidur, atau saya nggak minum obat tidur, tapi tidur saya cuma 3 jam. Gue pasti bilang, minum obat tidur, bisa dapat tidur yang berkualitas. Kenapa? Karena tidur yang tidak berkualitas itu akan ngerembetnya kemana-mana. Cemasnya nggak baik, masalah lambung atau kerja, nggak bisa kerja, nggak ada duit, malah timbul masalah lain kan? Jadi banyaklah problemnya. Tapi ada beberapa orang memang, kalau di atas 65 tahun itu rada susah, Kak. Jadi kalau usia di atas 60-an, kebanyakan gangguan tidur itu kayaknya bakalan makan obat lama. Tapi kalau misalnya usianya di bawah 60-an, banyak yang masih bisa sembuh. Artinya tuh tidak lagi minum obat tidur, tapi dia bisa tidur. Mungkin dia minum obat dulu selama 3 bulan atau 6 bulan, and then setelah itu dia bisa berkurang, lama-lama dia lepas. Dan itu sudah beberapa kali bisa terjadi pada pasien-pasien. Jadi sebenarnya asalkan mengikuti dan kecemasannya berkurang, biasanya sih bisa membantu. Jadi sekalian mau konsul nih. Jadi gue tuh ada punya pasien ibu-ibu dengan Crohn's disease. Dia ada turunan luar negeri lah pokoknya. Tapi dia merokok juga, nggak bisa berhenti-berhenti gitu loh. Jadi Crohn's-nya nggak sembuh-sembuh. Jadi terpaksa suntik obat yang mahal terus-menerus coba. Udah begitu, timbul gangguan tidur. Terpaksa gue kasih obat tidur yang golongan bener-bener anti insomnia, bukan yang ada anti cemasnya. Nah, jadi dia terus-menerus, untungnya dia dengan obat anti insomnia tersebut dosisnya nggak tinggi-tinggi. Nah, ini gue gemes gitu, gue pengen konsulin ke psikiater kalau gitu kemana, tapi dia enggan. Gimana ya? Apa yang harus gue lakukan supaya dia mau ke psikiater? Iya, sebenarnya penggunaan obat tidur boleh saja dilakukan oleh teman penyakit dalam gitu ya. Asalkan terkontrol maksudnya, dengan baik. Gue sih, gue pengennya supaya dia nggak pakai lagi gitu loh. Seperti pertanyaan Bapak tadi kan. Makanya tadi saya bilang gitu. Bahwa kadang-kadang kita tuh nggak bisa naif juga gitu, Kak. Kalau misalnya kita bilang, oh tenang aja, gue pasti sembuhin lo gitu ya. Saya sih selalu bilang ke dokter, saya bilang ke pasien gitu ya. Saya bilang, coba kita lihat dulu ya. Kadang-kadang kita perlu waktu agak panjang nih untuk membetulkan pola tidur Anda gitu ya. Tapi gue punya pasien umur 20 tahunan ya, itu udah 2 tahun makan obat tidur. Jadi nggak bisa lepas gitu. Kalau misalnya udah lepas obat tidur, terus kan kita bilang nih, coba deh sama sekali lo nggak minum obat tidur, gimana sih gitu ya. Coba sama sekali nggak tidur, bisa tidur apa enggak? Dia bilang, waduh dok itu nggak bisa tidur bener 2 hari 2 malam. Terus mulai ngaco mikirnya, terus kemudian mulai jadi cemas, dan gue jadi takut, kata pasiennya. Nah kayak gitu tuh kita nggak bisa biarkan. Maka daripada itu, makanya kenapa kita suka berikan juga akhirnya obat yang jangka panjang, tapi memang kalau bisa diusahakan jangan terlalu tinggi dosisnya. Atau tadi lu bilang bahwa jangan menggunakan obat yang kecenderungannya mudah toleransi. Kayak alprazolam tuh mudah toleransi. Gitu. Di luar dari alprazolam biasanya jarang. Untuk membuat pasien merasa dirinya tidak seperti pesakitan, boleh nggak kita bilang, this is just like hypertension or diabetes that you need the medicine for long of your life, gitu. Whole of your life, maksudnya seumur hidup. Betul, itu yang kadang-kadang juga dikaitkan pada kondisi misalnya gangguan cemas
atau gangguan depresi yang kronik gitu. Kan ada tuh Kak, nggak semuanya sih pasien ya, semua begitu. Tapi ada beberapa persen pasien yang benar-benar tuh agak susah lepas dari obat psikiatrik. Sehingga dia bisa memberikan ya tadi keputusan pada dirinya bahwa gue makan obat ini seperti gue membutuhkan. Ya bukan gue ketergantungan nih. Kadang-kadang kan orang tuh suka khawatir ketergantungan gitu. Iya. Tapi Jadi kalimat ketergantungan itu membuat pasien reluctant dan merasa jadi compliance-nya bisa nggak bagus karena dia ada kalimat ketergantungan itu yang selalu terngiang-ngiang di otaknya. ya, Padahal sebenarnya itu bukan ketergantungan tapi membutuhkan. Membutuhkan seperti halnya Dan pasien stigma- hipertensi membutuhkan obat darah tinggi, pasien diabetes membutuhkan obat gula darah gitu kan. Nah, cuma memang Lanjut, ya. stigmanya orang mengalami gangguan cemas itu kan takutnya mereka dianggap kayaknya tuh dibuat-buat atau orang lain nggak percaya gitu dengan kenyataan hidupnya itu gitu. Itu yang suka bikin orang tuh merasa kok gue kayaknya nggak dianggap ya kalau gue tuh gangguan gitu. Jadi ya stigma gangguan jiwa lah. Ini mudah-mudahan sih makin lama makin tahu ya orang itu tentang masalah gangguan jiwa ini gitu. Oke, ini dari Yuni ya Yuni, betul dok, dokter Andri, antriannya panjang. Nah ini, aduh kok kalimatnya serem nih. Ini kan Ayu Permatasari masih punya penyakit dikerjain neraka. Waduh, ini kan jangan-jangan schizofren. Mudah-mudahan ini kalimat ini kayaknya harus dibenarkan nih pilihannya. Saya rasa saat zaman modern kayak gini kita nggak ada penyakit dikerjain ya Andri ya. Ya penyakit dikerjain itu kayak disantet gitu kan. Sebabnya ya, nggak ada kan ya. Gue nggak bisa jawab deh. Gue bukan ahlinya. Gitu. Gue sih percaya sama ditanya, di agama gue aja gitu. Percaya sama Tuhan gue aja. Gue nggak percaya sih gitu-gituan. Saya kadang-kadang ada pasien yang suka ya menunjukkan begitulah gitu. Ya, gue terima aja lah dulu gitu. Ya, justru kan kita harus melihat nih jangan ada halusinasi kan ya. Gue bilang nih ya, apakah itu memang mengarah ke kondisi. Ya betul. Jadi ada beberapa kondisi gangguan seperti itu. Khawatirnya tuh waham gitu. Itu jangan sampai terjadi kan. Itu delusi itu nanti takutnya. Farida Fitria 96. Pertama kali kena panic attack langsung nggak bisa tidur 2 hari. Meditasi nggak mempan baru bisa tidur. Hari ketiga itu juga pakai klobazam. Pikirannya cemas malah tambah parah. Semoga sehat selalu Bu. Dewi Indra Jagrahen. Dok ngidam sambal gimana dok? Lidah pahit bikin mual soalnya. Boleh, dikit-dikit asal jangan banyak-banyak. Kenzo Daisuke dok dikasih ricikan sama dokter psikiater 6 bulan. Kalau udah 6 bulan bakal ketergantungan nggak dok sama obatnya? Monggo. Iya, tadi kan tergantung. Makanya kan kalau dibilang teman-teman yang mungkin ke dokter jiwa yang lain gitu ya, itu kan memang pasti mereka udah punya teknik kan untuk menurunkan. Karena kan kita nggak pernah tahu nih sakitnya apa gitu kan. Kayak kalau nanya di media sosial, jawabnya juga kita nggak bisa gitu kan, gimana tahunya gitu, orang kita nggak periksa dan kita nggak boleh ya secara etis memberikan saran gitu. Tapi pastinya ada situasi di mana kita berharap menurunkan. Pada dasarnya kalau otak kita itu lebih tenang ya, asal nggak ada psikotik aja ya, nggak ada waham, ada halusinasi, kebanyakan gangguan kejiwaan itu bisa dikontrol ya tanpa obat, kecuali yang halusinasinya ada atau wahamnya atau delusinya ada, atau pada kondisi bipolar. Kalau gangguan cemas itu bisa diperbaiki tanpa obat. Jadi jangan putus asa gitu yang pasien yang mengalami gangguan cemas, ada lambungnya, kayak lu bilang gitu, GERD bisa baik kan gitu. Jadi sebenarnya gangguan cemas juga bisa baik gitu. Oke. Naira Syabila, kalau ulu hati sakit seperti ditekan obatnya apa ya dok? Nanya obat nggak bisa, harus diperiksa. Ayu Shop, MTP 22 dok, kenapa sih kalau punya GERD ini pikirannya mau mati atau deket banget mati gitu? Karena memang yang suka dipikirkan itu sakit jantung. Kalau misalnya GERD itu kan nggak nyaman, itu heartburn seperti di tusuk-tusuk dadanya. Pokoknya tenang aja Bu, insya Allah aman. Umi, 11 dok, olahraga jogging bisa menghilangkan hormon stres nggak? Bisa. Oke Lia, ngasih jempol dia. Ryan ZA, penderita insomnia lanjut usia bisa sembuh nggak? Ya dok, agak sulit tadi kata dokter Andri, tapi kita coba. Mudah-mudahan bisa. Iya. Mitawai, dok obat penghilang nyeri di perut selain paracetamol apa ya? Harus periksa dulu penyebabnya, akan banyak penyebabnya. Rosalia Cika, dok obat dokter kakak sudah habis tapi kadang GERD masih menyerang, obat on demand apa ya dokter sarankan?
Yang selain racikan boleh nanti kalau ibu beli di luar, tapi minumnya on demand aja kalau perlu. Izin share dok, kalau susah tidur saya coba dengan Delta Wave atau musik pentatonic pakai headset dan rebahan, insya Allah nggak sampai 30 menit sudah ngantuk. Yomi, dok saya pasien GERD melatih untuk menahan napas hingga 50 detik, waduh. Kenapa selesainya beberapa menit napas agak menyesak? Tidak disarankan mencoba seperti itu, Yandri. Vina Arova, Itu ini kalau 1 menit terakhir nanti. kelamaan nanti. Iya. Assalamualaikum dokter kakak, saya pasien di Mitra Kemayoran 2 kali berobat dalam seminggu, ternyata kembung si lambung, ganti obat dari L ke P, ada perubahan, alhamdulillah. Edo Bagus. Ardo Sinulinga, dok kok rasa badan tidak seimbang itu dominan psikosomatis atau GERD ya? Keduanya bisa. Yopi Rismayadi sedang dalam terapi ke psikiater dan diberikan obat depresan juga salah satunya alprazolam. Target dokternya memang benar, lama-lama saya lepas obat. Oh bisa tuh kan, gak usah khawatir sahabat kakak nih, ada contoh Pak Yopi Rismayadi bisa lepas obat. Semoga anxiety yang sering buat saya GERD ini sembuh. Umi, tanpa obat olahraga bisa nggak menghilangkan stres? Bisa, semangat. Kendri, udah jam 9, mungkin lo mau kasih closing statement buat para sahabat kakak? Ya, Maaf terima ya kasih sahabat sudah kakak yang diundang. pertanyaannya banyak banget yang nggak dijawab-jawab. Sorry, bukan maksudnya nggak dijawab, maksudnya nggak terjawab tuh, banyak banget, Dri. Mohon maaf. Oke, silakan, Dri. Dri, suaranya nggak ada, Dri. Dri? Andri? Dri, nggak ada suaranya. Suara nggak ada. Dri, nggak ada suaranya. Apa udah habis ya? Kayaknya udah habis ya. Gua aja nutup kalau gitu ya. Ya, gua aja nutup ya. Mungkin udah habis waktu dari si IG-nya. Oke, para sahabat kakak, ini kita banyak berterima kasih sekali nih kepada Kim Bandi yang telah memberikan banyak masukan mengenai gangguan asam lambung yang menyebabkan gangguan tidur tadi. Jadi intinya jangan takut ke dokter psikiater karena psikiater itu targetnya adalah membuat pasien bisa hidup normal kembali dan ya memang harus sembuh tanpa obat, itu tujuannya. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa lepas obat, ya memang seperti itu. Karena kalau pasien tidak minum obat, justru badannya malah bermasalah dan tidak bisa hidup normal. Oleh karena itu, nggak usah khawatir untuk berobat ke psikiater. Apalagi ke dokter Andri. Tapi kalau ke dokter Andri ya memang harus sabar. Jadi banyak tuh pasien yang nyuruh dokter Andri praktek di Pondok Indah Bintaro juga, Andri. Supaya bisa berkolaborasi. Oke? Baik, sahabat kakak, terima kasih atas seru banget bincang-bincang malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi amal jariah buat saya dan dokter Andri. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat malam.